Salam, selamat malam Bapak Ibu yang ada di rumah. Kami bersuka cita menjumpai Bapak Ibu kembali dalam program Lentera Malam yang ditayangkan live dari Gedung Gereja Jemaat Rantai Pao. Kami bersyukur boleh menjumpai Bapak Ibu kembali dan kami semua berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang baik. Malam ini kita akan terus dikuatkan dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel Patimang dengan tema bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Selamat malam Pak Pendeta. Apa kabar Pak Pendeta? Ya, terima kasih Pak Pendeta sudah hadir kembali. Dan kita juga akan mendengarkan kidung pujian yang akan dibawakan oleh teman-teman PPGT. Ada Neneng dan Indah. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Saya ingin menginformasikan kepada kita semua, Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan secara pribadi, silakan Bapak Ibu boleh menuliskan pokok-pokok doa Bapak Ibu di kolom chat atau ke nomor hotline kami 0822 1913. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian yang berjudul Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku ku persembahkan seluruh hidupku dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku
ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, baik yang ada di Jemaat Rantepao maupun Bapak Ibu yang mengikuti Lentera Malam Jemaat Rantepao pada malam hari ini, mari Bapak Ibu saudara memberikan waktu sejenak. Kita menghadap hadirat Tuhan, dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Dalam pergumulan demi pergumulan, baik pergumulan secara global di tengah-tengah pandemi karena COVID-19, maupun pergumulan kami di Toraja Utara ini khususnya sekitar Rantepao oleh karena demam berdarah. Malam ini, kami percaya kuasa-Mu lebih dahsyat dari segala apa yang kami hadapi hari ini. Kami kiranya diberkati oleh firman-Mu hari ini Tuhan, sehingga dimampukan untuk bijaksana, menjalani, menelaah, dan selalu menilai dari patokan Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu. Kami mohon urapan Tuhan, berkat Tuhan, ya Allah Roh Kudus, urapi dan berkati kami malam ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bacaan kita melalui Lentera Malam Jemaat Rantepao pada malam ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Ini bacaan dalam sepanjang minggu ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja."
Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita malam hari ini diberikan satu penekanan sepanjang 1 minggu ini, bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Bacaan kita Bapak Ibu Saudara, saya kira sangat cocok dengan kondisi kita di tengah pandemi COVID-19. Tentu ini pergumulan demi pergumulan. Baik Bapak Ibu yang sementara isolasi mandiri, baik Bapak Ibu yang mungkin menjadi korban COVID-19. Di tengah-tengah pergumulan karena seorang yang kita cintai telah pergi dari tengah-tengah kehidupan kita. Ini pergumulan hidup. Demikian juga dalam konteks Yesus pada bacaan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Orang berbondong-bondong dalam pergumulan mereka mengikuti Yesus, mencari Yesus. Tapi persoalan di sini adalah orang berbondong-bondong ini mengikuti Yesus dengan motivasi yang tidak benar. Coba kita perhatikan. Mereka hanya berbondong-bondong untuk supaya bagi yang buta supaya celik matanya. Bagi yang lapar supaya mereka makan. Bagi yang lumpuh supaya mereka berjalan. Memang jelas bahwa ini tidaklah salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus mengingat firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah kekal." Bapak Ibu Saudara, orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus saat itu diperdaya, dipengaruhi oleh yang kelihatan, yang sementara, yang tidak kekal. Di sini persoalannya. Bukankah di tengah pandemi COVID-19? Bukankah di tengah-tengah pergumulan Bapak Ibu karena penyakit demam berdarah? Betul-betul ini menjadi pergumulan kita bersama. Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menjadi berkat malam hari ini. Mari sejenak kita datang dengan penuh kerendahan hati. Diajak oleh firman Tuhan hari ini. Iman yang bagaimana kita harus miliki sepanjang kehidupan kita sampai hari ini. Apakah iman yang menyelamatkan? Ataukah iman yang tidak menyelamatkan? Dalam artian seperti orang-orang kebanyakan yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Hanya mempersoalkan tentang yang kelihatan, yang sementara. Tetapi mengabaikan yang kekal, yang tidak kelihatan. Bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah menjadi berkat bagi Bapak Ibu di mana
Bapak Ibu berada saat ini, dalam kondisi apapun Bapak Ibu saat ini, firman Tuhan menyapa bagi Bapak Ibu, mengajak bagi kita bahwa kita harus memiliki iman yang penuh kepastian, yang menyelamatkan, yaitu mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan mengajak kita hari ini bagaimana melihat dan empati terhadap realita yang melanda kita, melanda dunia ini, melanda Bapak Ibu saat ini, di mana kita berada saat ini. Tapi satu keyakinan kita memiliki keyakinan yang pasti dalam Yesus. Amin. Suatu pengharapan di dalam Yesus, bahwa Yesus lebih berkuasa dari apa yang kita alami, apa yang kita lihat hari ini. Mari kita secara bijaksana melihat dari sisi patokan Tuhan di balik yang kelihatan ini, seperti murid-murid melalui mujizat dan tanda. Yesus mau mengajarkan murid-murid umat Israel bahwa pentingnya untuk betul mengenal Allah, mengenal Yesus, kuasanya di tengah-tengah menjalani realita kehidupan. Kita belajar ada dua hal yang Yesus mau ajarkan dalam bacaan kita malam hari ini. Yang pertama, di tengah-tengah bacaan kita Bapak Ibu di ayat pembacaan kita ayat yang ke-7. Bukan berarti ketika Yesus memberitahukan kepada Filipus, kepada muridnya, ketika orang berbondong-bondong banyak mengikuti Yesus, dan waktu itu sudah mulai malam, Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Yesus tidak bisa memberikan mereka makanan. Tapi Yesus mau mengajarkan murid-murid, ada bagian murid-murid, ada potensi kita. Seberapa potensi Bapak Ibu miliki? Mari kita berdayakan untuk diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat bacaan kita di versi Matius 14 ayat 15, bukankah murid-murid tidak mau empati, tidak mau melihat, tidak mau repot dengan persoalan yang ada. Justru di ayat pasal 14 Matius ayat 15, di situ dikatakan begini, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa yang terdekat. Bapak Ibu Saudara, Yesus sengaja memberi pengajaran bagi Filipus, memberi pengajaran bagi murid-murid, memberi pengajaran bagi orang Israel, bahkan memberi pengajaran bagi Bapak Ibu di tengah kondisi saat ini. Apa potensi kita? Apa kemampuanmu? Dan bukankah Filipus memberi respon secara patokan duniawinya? Dia katakan di ayat berikutnya, dia katakan, Filipus menjawab di ayat yang ke-7, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Dari segi hikmat manusia memang tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Dinar adalah mata uang Romawi. 1 dinar ini 1 upah pekerja harian. Kalau kita bawa dalam kondisi pekerja hari buruh harian di Toraja, katakanlah 100.000 kali 200 dinar ini sekitar 20 juta. Ini tidak cukup. Sekalipun itu sepotong roti saja enggak cukup bagi orang ini. Ini laki-laki terhitung 5.000, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu Saudara, Yesus terus menuntun murid-muridnya, menuntun orang percaya, menuntun orang Israel. Demikian juga di ayat 8 sampai yang ke-9. Ketika di situ dikatakan Andreas, saudara Simon Petrus pun memang sudah tahu potensinya apa. Yaitu ada 5 roti, seorang anak di sini ada memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan guru. Tapi coba kita lihat responnya Bapak Ibu Saudara. Dia katakan, ya memang di sini ada 5 roti jelai, 2 ikan, tapi apa artinya ini untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan gak punya kuasa bagi apa yang tidak bisa masuk di akal kita?
Tapi Yesus mau menuntun murid-murid, apa kemampuanmu, apa talentamu, apa yang kau bisa mampu untuk lakukan. Ini mengajak kita pun refleksi di tengah kondisi ini. Apa kemampuan Bapak Ibu saat ini? Baik para medis, baik tim COVID, baik Bapak Ibu yang bergumul karena korban COVID. Di sana sini banyak tangisan. Tapi firman menjadi berkat hari ini, apa kemampuanmu? Apa dayamu? Apa kekuatan yang Tuhan berikan kepadamu? Berikan, serahkan kepada Tuhan. Maksimalkan kepada Tuhan. Termasuk teman-teman yang ada di tempat ini. Banyak pergumulan kita di tengah pandemi. Tapi dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Dan juga tidak menyepelekan protokol kesehatan. Kita datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Dan di ayat 10-15. Yesus mengarahkan murid-murid. Betapa berkuasanya Yesus bagi kondisi, bagi keadaan orang-orang saat itu. Mereka yang lapar saat itu. Yesus menyuruh mereka duduk. Dan potensi mereka 5 roti 2 ikan digunakan oleh Yesus. Yang tentu secara logika tidak masuk di logika kita, nalar kita. Ladendra kala sanggup te 5 roti jelai dak 2 bale. Bisa lah nakande te tahu 5 sabu tahu. Dan mungkin juga di tengah pandemi ini ada yang bergumul seperti itu. Di sana sini tidak ada lagi tempat untuk perawatan, tidak ada lagi oksigen. Tapi mari, apa potensi Bapak Ibu? Apa kemampuan Bapak Ibu? Serahkan kepada Dia. Dan ketika 5 roti itu dan 2 ikan itu diserahkan kepada Yesus, dengan kuasa Tuhan, dengan otoritas Tuhan, Tuhan mencelikkan mata umat Israel, mencelikkan mata murid-murid. Dia menyuruh duduk. Dan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka dan yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Coba bayangkan. Pemikiran murid-murid yang tidak cukup menjadi justru lebih. Ada 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti dan 2 ikan tadi. Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Dia, sumber kehidupan. Dia yang tidak kelihatan. Melihatlah dari sisi patokan Tuhan. Berserahlah kepada Dia. Sekalipun tangisan, kematian. Tapi di balik semua yang sementara itu ada kekekalan, ada kehidupan kekal yang memberikan pengharapan. Menjadi pegangan bagi Bapak Ibu, bagi saya, bagi kita semua. Kita membutuhkan kuasa Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu melalui Lentera Malam. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Untuk teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang sementara menjalani isolasi mandiri, baik itu di rumah maupun di rumah sakit, kami berharap bahwa kita semua tetap teguh dalam iman dan yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa berada di dekat kita untuk menjaga kita selalu. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dalam tugas pelayanannya berikut. Kita akan masuk dalam doa syafaat, tetapi sebelumnya itu saya mengingatkan kembali kepada kita semua untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang rindu untuk didoakan secara pribadi, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan pokok-pokok doa Bapak Ibu di dalam kolom chat atau melalui hotline kami di 0822 1913. Kita akan masuk dalam doa syafaat, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagu yang berjudul Engkau Alasan Aku Hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan.
memilihku, selamatkan hidupku, semua karena anugerah-Mu. Hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Beberapa pokok doa yang kita akan doakan pada Lentera Malam Jemaat Rantai Pau. Bapak Ibu yang dalam kelemahan tubuh, yang pertama Ibu Anne Lebang di Makassar, Bapak Pendeta Iye Panggalo bersama Saudara kita Habib Panggalo, salah seorang yang luar biasa memberi diri untuk pelayanan di live streaming atau secara virtual di Jemaat Rantai Pau. Yang ketiga Pendeta Yonatan Mangolo bersama keluarga, Bapak Daud Pongsapan, Bapak Taras keluarga, isolasi mandiri, Bapak Petrus Sombo isolasi mandiri, keluarga Hendrik Parerung di Balikpapan, Martinus Tapang di Makassar, Delviani Maliani Balik, dan ada doa yang kita doakan secara khusus. Orang tua dari Sardis, Paturanan dalam masa tua, Ibu Lina Peters, Ilon Peters, dan Ibu Lili Danamik, ini berulang tahun. Dan kemudian kita berdoa secara khusus bagi penanganan COVID-19 di seluruh dunia dan juga di Toraja Utara ini dan Tanah Toraja. Daerah yang sementara PPKM agar dikuatkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan.
Ya Allah Tritunggal, di tengah pandemi COVID-19 ini, pergumulan secara global ini, dan juga secara khusus kami di Rantai Pau ini pergumulan oleh karena demam berdarah. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberkati oleh firman-Mu hari ini, agar supaya kami memiliki iman yang pasti di dalam Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, aminkan keyakinan ini dalam diri kami. Aminkan dan mampukan kami untuk bisa melihat pada hal-hal yang tidak kelihatan. Sekalipun banyak di antara kami yang sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang kelihatan, yang sementara, yang menuntun pada kematian, tapi ada di balik yang sementara itu, yang kekal, itulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kuasa Allah sendiri yang memampukan kami Tuhan menjalani hidup ini. Itulah iman, itulah keyakinan kami. Tuhan, mampukan setiap kami yang mengikuti ibadah secara live streaming malam hari ini, baik Bapak Ibu yang betul-betul berjuang di garda depan, para tenaga medis, oleh karena Tuhan pakai untuk memerangi penanggulangan COVID-19 di muka bumi ini. Bahkan juga kami berdoa bagi Bapak Ibu yang menjadi korban. Di sana sini Tuhan ada tangisan dan pergumulan. Tapi melalui firman malam hari ini, biarlah diberikan kekuatan, pengharapan, dimanapun Bapak Ibu berada, bahwa Bapak Ibu bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Allah yang punya kuasa bagi keadaan kami. Tuhan, ampuni kami manusia di muka bumi ini. Ampuni dosa kami. Tuhan, tahirkan kami. Supaya setiap saat, setiap waktu kami jalani masa-masa hidup ini dengan penuh makna bersama Tuhan. Ajar kami untuk memaknai hari-hari yang Tuhan anugerahkan ini. Tuhan, biarlah kami semakin mengenal-Mu dan semakin percaya dan mengandalkan-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan supaya kami pun boleh Tuhan pakai apa yang kami miliki, talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk bersama di tengah-tengah pelayanan. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu para seluruh tenaga medis yang berada di garda depan, para dokter, para suster bidan, para keamanan TNI Polri. Tuhan memberkati aparat pemerintah kami mulai dari pusat sampai tingkat di Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja. Tuhan menjamah, Tuhan memberikan penguatan sehingga peperangan melalui COVID-19, bahkan peperangan melalui pergumulan-pergumulan kami, Tuhan senantiasa memampukan pemerintah dan bangsa kami semua sebagai masyarakat untuk berpadu, bergandengan tangan dalam hati, saling mendoakan, saling memberi spirit, dan Tuhanlah yang punya kuasa bagi kami. Kami berdoa Tuhan, bagi Bapak Ibu yang dalam kelemahan tubuh saat ini, bagi Ibu Ani Lebang di Makassar, Bapak Pendeta Ie Panggalo bersama Habib Panggalo, Pendeta Yonatan Mangolo bersama keluarga, bahkan Bapak Daud Pongsapan, Bapak Tasa sekeluarga dalam isolasi mandiri bersama Bapak Petrus Sombo, isolasi mandiri, keluarga Hendrik Parerung di Balikpapan, Martinus Tapang di Makassar, Daviani Maliani balik. Tuhan menjamah, Tuhan memberi penguatan bahwa Tuhan ada bersama-sama mereka. Tuhan memberikan hati yang taat, Tuhan memberikan disiplin protokol kesehatan yang taat, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, bahwa dalam menjalankan protokol kesehatan hari ini melalui isolasi mandiri, Tuhan ada, Tuhan memampukan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh TNI Polri dalam mengamankan situasi, kondisi. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga bagi Bapak Ibu yang ada di luar Toraja ini, Tuhan memberkati di mana saja berada.
Kami berdoa secara umum, secara global dunia ini, Tuhan mengampuni dunia ini. Tuhan mengampuni kami manusia yang berdosa ini. Sehingga dengan hati yang tulus Tuhan menjamah kami. Kuatkan imun dan kesehatan kami menjalani pandemi ini. Kami juga berdoa secara khusus bagi orang tua dari Sardis Paturanan. Dalam masa tua Tuhan memberkati di mana mereka berada. Ibu Lina Petrus, Ilon Peters, dan Ibu Lili dan Nanamik yang boleh berulang tahun. Tuhan dewasakan dalam pertambahan umur, bahwa Tuhan selalu menjadi ungkapan syukur dan terima kasih mereka. Dan juga kami berdoa bagi daerah-daerah yang sementara PPKM, Tuhan memberkati, kuatkan, sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan dengan tangan kuasa kasih Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang Tuhan pakai melalui ibadah Lentera Malam Jemaat Rantai Pau yang dilaksanakan secara virtual hari ini. Lindungi setiap saudara-saudara kami. Berkati setiap talenta-talenta yang mereka miliki. Biarlah pelayanan Lentera Malam hari ini Tuhan menjamah setiap pikiran dan hati kami. Dimanapun Bapak Ibu berada melalui ibadah Lentera ini. Biarlah diberkati, diurapi. Dan saudara-saudara yang terlibat malam hari ini, Tuhan Engkau memberkati mereka sekalian, memberikan fisik yang sehat bagi mereka. Kami semua yang ada pada saat ini. Tuhan, terpuji nama-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu di Jemaat Rantai Pau ini. Bersama pendeta, majelis gereja, dan seluruh yang Tuhan pakai di sepanjang kondisi ini. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Ini permohonan kami. Semua ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesetiaan kita semua mengikuti ibadah Lentera Malam. Dan terus saksikan Lentera Malam pada hari Jumat mendatang. Terima kasih untuk Pak Pendeta yang boleh hadir membagikan firman pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih buat Neneng dan Indah yang boleh mengisi pujian pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang boleh bertugas pada malam hari ini. Dan saya akan menyapa Bapak Ibu yang telah hadir di dalam kolom chat. Selamat malam untuk Ibu Lili Anggui, Bapak Sardis Paturanan, Ibu Alfrida Londa, Bapak Stepanus Sappe, Bapak Julisena Pitupulu, Ibu Esra Jenny, Bapak Nelson Tri Rorong, Ibu Esther Dudung, Ibu Bertin Gasong, Bapak Yosef Putra, Ibu Delviani Meliana Balik, Ibu Meske Pangemanan, Bapak Yakobus, Ibu Nelvira Gimpalele, Mama Bandera, selamat menunggu hari untuk melahirkan. Tuhan Yesus senantiasa menjaga. Bapak Yusuf Daniel, Ibu Sarce Palangiran, Ibu Mariate, Ibu Hermin Gantina, Ibu Esther Parimpung, Ibu Mulati Randa, Ibu Yuliana Rante, Ibu Adriati Ariana Toban, Ibu Rio Rita Pakan, Bapak Anton Sampe Lambau, Ibu Elis Marta Pasande, Bapak Valdi Ete, Ibu Syeda Sintia, Ibu Kristina Kadang, Bapak Freddy Balak Padang, Ibu Nelly Paliling, Bapak Ferry Layuk, Ibu Hermin Toban, ada Bapak Pendeta Indu Y. Panggalo, ada Ibu Mendo Alorante, I Gunawan Wijono, Ibu Sarcenari, ada Sari Lomo, ada Anugrah Pabunta, Ibu Dina Parakpak, Ibu Meti Setu. Kemudian kami berdoa untuk suami dari Ibu Elis Marta Pasande yang saat ini dirawat di Rumah Sakit PCC Makassar. Kiranya Tuhan memberkati proses kemoterapi dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami menyapa Ibu Sandra Etika Dewi, Ibu Maria Patadungan, Bapak Epertando, Ibu Hermin Marini, Bapak Geskende, Ibu Magdalena Layuk Alo, Patara Immanuel, Arik Mikaela, Ibu Mada Pila Pakonglean, Ibu Nuriana Rampau. Terima kasih. Kami juga menyapa Bapak Pendeta Samuel Toding Bunga di Sabah, Malaysia, di Sandakan bersama dengan saudara-saudara yang ada di sana. Kami menyapa dengan kasih, ada Oma Dekatonapa. Dan terima kasih untuk kita semua yang boleh bergabung pada malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh majelis gereja Jemaat Rantai Pau
kepada kedua pendeta, Bapak Pendeta David dan Ibu Tabita. Dan kita akan berjumpa kembali setiap Senin, Rabu, dan Jumat di jam 7:30 malam. Dan kami juga memiliki akun partner kami. Silakan Bapak Ibu searching di YouTube Toraja Reform Generation. Itu adalah akun yang akan melengkapi Lentera Malam. Akan ada renungan menghitung hari yang tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Yakinkan kita untuk mensubscribe juga channel tersebut agar kita mendapatkan notifikasi dan kita boleh mengikuti renungan ibadah malam setiap hari. Tuhan Yesus akan menjaga kita selalu dan kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah dan yakin bahwa Bapa Sorgawi terus akan menjaga kita. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menjaga kita dan satu lagu menutup ibadah kita pada malam hari ini, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku diberi